Sehat jiwa sangat penting sekali bagi setiap kehidupan seseorang, karena dengan sehat jiwa, seseorang akan merasakan yang namanya bahagia dan merasa nyaman ketika bersama dengan orang lain, bahkan dengan dirinya sendiri. Dengan sehat jiwa, seseorang bisa produktif, bekerja, berkegiatan di masyarakat. Nah, akibat dari tidak sehat jiwa, bisa jadi seseorang menjadi tidak nyaman, tidak produktif. Nah, tentu perlu dong dilakukan deteksi dini masalah kesehatan mental atau jiwa. Desa Siaga Sehat Jiwa merupakan gambaran masyarakat yang sadar, mau dan mampu untuk mencegah serta mengatasi berbagai ancaman terhadap kesehatan mental atau jiwa, tentu dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki di masyarakat tersebut secara gotong royong dan menuju masyarakat yang sehat jiwa. Untuk mewujudkan sehat jiwa di masyarakat tersebut perlu adanya wadah yang namanya Desa Siaga Sehat Jiwa, dan perlu adanya kader kesehatan jiwa yang bisa melakukan pengenalan sejak dini masalah kesehatan jiwa di masyarakat, bahkan bisa merujuk atau memfasilitasi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa secepat mungkin dari puskesmas. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mendapatkan fasilitas kunjungan rumah untuk memantau kesehatan orang dengan gangguan jiwa setelah menjalani pengobatan di rumah sakit maupun setelah mendapatkan obat dari puskesmas. Melalui Desa Siaga Sehat Jiwa juga bisa memungkinkan masyarakat paham dan tahu tentang masalah kesehatan jiwa, bahkan cara menangani masalah gangguan jiwa di masyarakat melalui upaya penyuluhan kesehatan jiwa yang diselenggarakan oleh kader kesehatan jiwa, tentu akan membuat masyarakat semakin sadar, semakin mau dan semakin mampu mencegah bahkan mengatasi masalah kesehatan jiwa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, silahkan disimak video ini, jangan di skip, tonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share supaya channel Yona Sehat Jiwa ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Kalau saya bilang semangat pagi luar biasa gitu ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah masih bisa tersenyum semua. Berarti masih sehat jiwa ya. Nah, semoga satu hari ini semakin tambah sehat jiwa karena punya modal untuk menjaga jiwa kita tetap sehat ya. Kalaupun ternyata ada banyak hal yang kayaknya aku ada ya, kayaknya itu sering saya rasakan, ya nggak ada masalah. Yang penting tidak ada kata terlambat untuk menangani ya. Belum parah, masih mau mendatangi mengunjungi sini itu artinya kan kalau ada cemas ya wajar, tapi nggak akan sampai yang heboh gitu ya. Nah, hari ini rencananya kita pertama akan berlatih ya. Satu, praktek deteksi dini, deteksi kesehatan mental, kesehatan jiwa. Yang kedua, praktik rujukan, jadi cara merujuk kalau ditemukan. Yang ketiga, praktik bagaimana mengunjungi jika
sudah diobati, entah itu masuk rumah sakit jiwa dan kembali atau pergi ke puskesmas dapat obat. Ya. Nah, yang terakhir adalah menggerakkan masyarakat prakteknya. Untuk apa? Diberikan penyuluhan kesehatan, terutama bagi warga yang ada salah satu anggota masyarakat itu warganya ODGJ. Ya, supaya kemarin stigmanya itu bisa berkurang, supaya bisa memperlakukan ODGJ dengan tepat gitu. Deteksi dini kesehatan jiwa pada keluarga merupakan kegiatan pemeriksaan untuk melihat adanya gejala awal gangguan kesehatan jiwa pada keluarga. Gangguan jiwa ini dapat dideteksi dari perubahan perilaku yang ditunjukkan anggota keluarga. Dan deteksi dini ini merupakan salah satu penanganan gangguan jiwa. Deteksi ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk kader kesehatan jiwa. Cepat terdeteksi gejala gangguan jiwa, pasti akan cepat ditangani. Dan kalau cepat ditangani, pasti akan cepat sembuh dan pulih, kembali produktif dan tidak membebani keluarga. Tujuan dari deteksi dini kesehatan jiwa itu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta terhadap kondisi psikologis, sehingga bisa menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan jiwa. Ketika kader kesehatan jiwa mengunjungi keluarga dan melakukan deteksi dini, maka secara otomatis kader kesehatan jiwa akan memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi tentang gejala-gejala gangguan jiwa, sehingga keluarga akan semakin tahu dan paham kondisi seperti apa yang menunjukkan bahwa anggota keluarganya mengalami gangguan jiwa, sehingga keluarga akan memberikan perhatian lebih pada kondisi psikologis anggota keluarganya. Dan jika itu terjadi, maka keluarga juga akan berusaha untuk melakukan hal-hal positif untuk menjaga kesehatan jiwa keluarga. Akan melakukan upaya untuk menghindari dan tentu menanggulangi jika memang ada ditemukan tanda-tanda gejala gangguan jiwa yang ada di anggota keluarganya. Tentu ketika deteksi dini ini dilakukan dengan baik, maka tidak hanya cepat bisa diobati, tapi bisa mendapatkan obat yang sesuai dan penanganan yang sesuai. Ada banyak hal yang bisa digunakan untuk melakukan deteksi dini. Misalnya saja dengan SRQ. Dengan melakukan wawancara atau deteksi kesehatan jiwa, maka akan ketahuan apakah anggota keluarga itu mengalami kecemasan atau depresi atau bahkan sudah psikotik atau sudah gangguan jiwa berat. Hanya saja perlu wawancara secara mendalam, butuh waktu yang cukup lama untuk mengenali kondisi kesehatan jiwa keluarga. Ada cara yang simpel yang bisa dilakukan, tentu dengan mengenali perubahan perilaku yang terjadi pada anggota keluarga. Kader kesehatan jiwa bisa memberikan informasi ini kepada anggota keluarga. Misalnya, ketika seseorang mengalami gangguan jiwa, maka tidak mampu lagi merawat diri atau malas melakukan perawatan diri, misalnya mandi, berdandan, berpakaian, ya, sehingga kelihatan lusuh dan kotor serta bau. Kemudian seringkali melakukan pelanggaran. Kalau dia usia sekolah mungkin sudah mulai tidak mau sekolah atau tidak mau mengerjakan tugas di sekolahnya. Ketika bekerja bisa jadi sudah malas untuk berangkat bekerja dengan alasan yang tidak masuk akal. Juga ketika ada kegiatan di lingkungan rumahnya, bisa jadi sudah mulai
tidak mau mengikuti, padahal biasanya mengikuti. Sudah tidak mau lagi berkumpul dengan tetangga, dengan arisan, sholat jamaah di masjid, atau mengikuti acara yasinan. Itu sudah tidak dilakukan lagi, dan lebih suka menyendiri di rumah. Nah, kemudian bisa saja menarik diri dari pergaulan. Sudah mulai membatasi aktivitas sosial dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan tetangga. Ketika ditanyakan atau ditanya, mungkin sudah tidak mau menjawab, atau menjawab dengan jawaban yang pendek. Ketika aktivitas harian, mungkin sudah mulai malas berkegiatan, pergi ke sawah, pergi ke sekolah, belajar, melakukan aktivitas di rumah, memberi makan ayam atau kambing, atau sekedar hanya mencari rumput untuk kambingnya, mungkin sudah mulai malas dikerjakan. Menjadi sangat mudah tersinggung dan baper bawa perasaan. Hal-hal yang kecil bisa jadi memicu rasa kesel dan rasa marah. Bahkan tidak jarang sampai mengamuk, mengancam, merusak alat-alat rumah tangga. Tentu ketika kondisinya seperti ini, bisa jadi pola berpikirnya, pola perilaku sehari-hari sudah tidak wajar lagi atau aneh. Terkadang cara berpikirnya juga tidak realistis, merasa mempunyai kekuatan, kelebihan dibandingkan orang lain, merasa dirinya orang penting, merasa pejabat, merasa seorang artis, atau mungkin malah berpikir orang lain itu ingin mencelakainya atau tidak menyukainya. Ketika keluar rumah, bisa jadi berpikir orang-orang di sekitarnya membicarakan dirinya. Nah, ketika sudah lama dan tidak mendapatkan penanganan dengan baik, bisa jadi sudah kelihatan bicara sendiri, tertawa sendiri, atau mengalami halusinasi. Ketika anggota keluarga menarik diri dari pergaulan dan tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan, maka halusinasi itu akan terjadi. Dan yang bisa dilakukan adalah amati perilakunya. Bisa jadi sudah bicara sendiri, tertawa sendiri, banyak melamun, kemudian bicaranya kacau. Jadi kalau diajak bicara itu sulit dimengerti, ya, atau mungkin malah tidak mau bicara sama sekali. Ini, sudah tahu rehabilitasi? Udah mandir. Dia gambarannya gitu. Nah, kalau memang seperti itu, pertama jangan hadapi dari depan, ya. Bapak-bapak ini, ibu-ibu ini nggak mau gitu. Ini bahaya ya. Jangan. Kenapa? Kalau saya pasiennya bisa itu membahayakan diri sendiri. Padahal dia itu sebenarnya tidak apa-apa, karena gara-gara saya hadir menganggap saya itu sebagai musuh, sebagai orang yang mau mencelakai, Ancaman. orang yang nggak suka, apalagi kalau wajah kita sama, ya. Lantas harus bagaimana? Maka kalau ketemu kayak yang tadi itu, pastikan dari samping, terserah monggo, ya. Tapi jangan begini amat. Ini masih begini bisa kan? Bisa, masih begini bisa. Tapi agak sini, ini. Jadi kalau begini nggak nyampe, dia nyodok ke saya, ada usaha nggak bakalan nyampe. Terus setelah kita posisikan ready, kita coba, kalau perlu sampai dipecetin, ya apa, gimana kabarnya. Nah, kita lihat respon. Apa itu pegang-pegang? Wah, kan gitu. Langsung set, pegang. Sini set, sininya set. Dia berlanjut marah, set. Dia ini lagi, set. Ya, satu orang. Tapi kalau saya berharapnya nggak sampai situ. Jadi cukup set, kita ajak ngobrol. Kalau perlu ada ibu-ibu kader satu mendistraksi, mengalihkan, ngajak ngobrol dari jauh. Ada yang ada di sana,
Nah, piye Mas kabare? Iki kok turun kok nang ndi? Sakjane ngopo to kok sering mlaku-mlaku ana sing ngajak kok. Mbok aku kalau dijak mlaku-mlaku. Lek kan kok awakku kan. Orang gatek nang samping kanan kiri ada orang lain. Jadi sok rokok aku duwe kan. Sampeyan bisa lihat rokok kebiasaane kok digejes iku ngerti. Rokok, ngopi, bakso. Ngemil, nek ngobrol ya ngobrolin apa? Ngobrolin mantane ya wis terpaksa sampeyan ngobrol. Jare ning mantan ayu-ayu artisnya iki sapa bae to jane. Itu jane apa? Ngomong distraksi mengalihkan perhatian. Ben fokusnya nang sampean. Nah, sing bagian harusnya kelelae dan puasa. Nah, sebelah sini tetap ngobrol kalau perlu untuk pakai rokok aku duwe. Ngono seneng to rokok to. Nah, saiki sing kene ngomong karo di yuk mbok tunggu sono yuk. Tapi kalau melawan, malah ora tenang. Set. Wis, tok. Nek ana kancane meneh, Pak, aku tulungi. Wis, kono bapakne kono. Cekeli. Nah, bar nyekel, si nyekel, nek sing bener ya. Bar nyekel gini. Tapi ke sana. Set. Jadi kalau posisinya tadi kan sudah dipegang. Set. Aman kan? Saya masih di sini kan? Nah, coba ayo. Ini yang kamu yang sini. Ini di sini. Nah, terus saya akan berpindah, tapi masih tegak. Nah, ini kan dipindah ke tempat yang aman. Kalau dia melawan, panggil orang lain lagi. Ya, apa? Mas, kaki. Nah, bagi kakinya. Kaki. Ada orang lain lagi, suruh pegang yang satu. Ya kan? Ada orang lain lagi, sisanya kepalanya. Bukan gini ya, mati tak. Nah, kalau orangnya cukup, serempak bisa diangkat ke tempat yang aman. Baru apa? Diikat. Tapi kalau orangnya nggak cukup, hanya ada 2 atau 3, amankan. Jadi pas tadi ya saya dapat ini satu, jenengan dapat ya, orang yang ketiga itu akan memberikan obat. Mungkin orang ketiga ini perawat puskesmas sehingga bisa ngasih suntikan diazepam dulu supaya dia gendong, maksudnya nggak negar-negar, nggak berontak ya. Nah, agak lemes kan? Nah, kita dulu supaya aman ya. Ini nggak lama, paling 2 jam juga bangun. Maka nggak bisa istirahat kan? Nah, setelah itu saya masih ada di posisi pegang. Nah, tadi yang nyontek itu lari. Makanya nanti kalau desa siaga jiwa, pastikan ada persediaan tali yang bisa digunakan ketika ada warganya yang ngamuk. Ya, paling nggak 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sini sudah aman, giliran sini tali. Nah, saya giliran tali yang sebelah sini. Kalau sudah, ini digabungkan ditali di sini. Ya, biasanya kalau ada talinya tak tali, biarin aja biar munculin dewe. Nah, terus kaki sini relatif ya, kalau udah dicontek aman. Kemudian kita kita dudukkan dampingi. Nah, kalau posisinya duduk, bagaimana? Ini biasanya pada takut. Kan setelah digituin, kadang-kadang kalau nunggu ambulan, nunggu yang makan, lama kan itu ya. Nah, akhirnya kan udah diikat ini. Ya, kita bawa ke sana atau sini. Nah, dari sini duluan ke sana. Nah, terus nah, nggak disambung. Nah, begini aman kan? Nah, jangan dulu begini. Nanti setelah siap, baru diangkut ke ambulan. Mau dibiarkan keliaran nanti ngamuk. Ya. Nah, selama di ambulan
jangan manas-manasi pasien. Apa maksudnya? Sopirnya ngerokok, jangan ngemil. Apa paling parah apa? Ke pom bensin, podo pamit pipis. Dia sudah lama nggak pipis, tebak, tapi diikat nggak ditawari juga. Oh ya, kalau ngamuk marah-marah itu ya wajar kan gitu. Makanya akhirnya kan ya walaupun dia terikat, mau pipis enggak? Iya, ya sudah pipis di sini ya, tak beli botol meneke. Nah, ya bisa saja. Tapi minimal kan keluar kan, bukan dia dibikin bingung sendiri. Mikir aku pengen pipis, yang lain boleh ke kamar mandi, saya kok enggak. Itu sudah sumber kemarahan sendiri. Wis mangkene piye? Oh iya, tak beli botol aku ayo pipis mangkene kok tak buae minimal. Kalau nggak boleh ke kamar mandi karena takut kan? Atau dia ngelah, sudah haus banget, tadi habis ngamuk kan, habis gelisah, itu kan boros energi, keringatnya kan banyak kan. Nah dia haus, tapi nggak ditawarin minum, nggak dikasih. Sementara keluarganya sama sopirnya asik-asikan ngopi, istirahat, dia lihat gimana tambah gelisah coba. Harusnya dia juga ditawarkan mau minum nggak? Iya, nah suruh minum. Walaupun dia tetap terikat, jangan dipanas-panasi. Kita kadang-kadang suka nggak sadar, panas-panasi pantesan dia bisa selama perjalanan bulan-bulan karena itu. Nah, berikutnya sampai ke RSJ, ya amanah evakuasi masuk mana. Tapi yang paling berbahaya itu sebenarnya kan dari dia di masyarakat mulai tampak bisa ya, tampak Bisa jadi pada saat kita menjelaskan kepada keluarga perilaku anggota keluarga yang menunjukkan ada masalah kesehatan jiwa, keluarga memang tidak mengungkapkan, padahal kader kesehatan jiwa mengetahui adanya tanda-tanda itu pada anggota keluarga. Ya, tidak perlu memaksakan kehendak. Mungkin keluarga butuh waktu untuk mengenali dan menyampaikannya kepada kader kesehatan jiwa. Berikan pengertian kepada keluarga bahwa penting untuk segera menangani, dan seandainya dijumpai, maka keluarga bisa menghubungi kader kesehatan jiwa untuk diteruskan ke perawat puskesmas. Nah, kalaupun tidak ada yang terdeteksi gejala gangguan jiwa atau perubahan perilaku pada saat deteksi, sampaikan kepada keluarga bahwa ada kelompok yang rawan terkena gangguan jiwa. Misalnya ibu melahirkan, usia lanjut yang tinggal sendirian, anak sekolah dan remaja yang sering dibuli, kemudian habis diceraikan pasangannya, kehilangan pekerjaan, kehilangan anak atau pasangan, pengangguran atau tidak bekerja, menderita penyakit menahun atau mendadak sakit, atau mungkin mengalami kecelakaan dan kehilangan anggota badan. Nah, ketika memang ada salah satu anggota keluarga tiba-tiba mengalami hal seperti itu, tidak ada salahnya segera menghubungi kader kesehatan jiwa supaya dilakukan pendampingan psikologis sehingga tidak sampai muncul gejala dan tanda gangguan jiwa. Nah, tentu ketika sudah dilakukan deteksi, kader kesehatan jiwa harus mengelompokkan dari anggota keluarga yang sudah terdeteksi berapa yang masih sehat jiwa. Tentu harus dijaga supaya tetap sehat jiwa. Kemudian berapa yang kondisinya resiko, jangan sampai mengalami masalah kesehatan jiwa, dan berapa yang mengalami gangguan. Nah, ini tentu untuk mencoba menolong secepatnya. Makanya ketika dijumpai adanya anggota keluarga yang mempunyai tanda atau gejala gangguan jiwa, segera tanyakan apakah mempunyai jaminan kesehatan atau BPJS. Kalau punya, apakah
mandiri atau bantuan dari pemerintah. Tentu harus ditanyakan apakah masih aktif atau tidak. Kalau membayar sendiri, apakah masih rutin membayar, dan tentu kepemilikan KTP, kartu tanda penduduk, atau kartu keluarga. Ini penting untuk persiapan jika pasien atau anggota keluarganya perlu dirujuk. Nah, kemudian baru disampaikan ke perawat puskesmas pemegang program jiwa supaya segera dikunjungi ulang jika perlu untuk memastikan apakah butuh pengobatan atau tidak. Nah, sehingga setelah itu, maka kader kesehatan jiwa dapat melakukan pendampingan terhadap keluarga dan ODGJ untuk tetap minum obat, tetap mendapatkan dukungan, dan sembuh serta pulih seperti dulu lagi. Jadi peran kader kesehatan jiwa ini sangatlah penting dan hanya bisa dilakukan jika sudah terbentuk desa siaga sehat jiwa di masyarakat tersebut yang mewadahi keberadaan dari kader kesehatan jiwa. Tentu kesuksesan dari kegiatan desa siaga sehat jiwa juga tergantung dari peran aktif stakeholder yang ada di masyarakat tersebut, sehingga keberadaan mereka kader kesehatan jiwa benar-benar terpantau dan terevaluasi.